Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PCC minggu ini, tanggal 18 sampai 24 Februari 2024, tertulis pada Injil Matius 4 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema PCC untuk kita minggu ini, mengikut Yesus jadi murid-murid. Sehubungan dengan pemilihan calon pertudiakan GBKP di sektor yang akan dilakukan pada bulan April tahun 2024 ini. Kenapa tema ini dimunculkan? Supaya setiap warga jemaat mempersiapkan diri untuk memilih dan dipilih sebagai calon pertudiakan. Pilihan jemaat sangat menentukan masa depan gereja. Jika pertudiakan yang terpilih tidak seperti yang Tuhan inginkan, maka dapat dipastikan gereja tidak akan tampak sebagai tubuh Kristus, tapi bisa jadi hanya sekedar sebagai tempat perkumpulan sosial belaka untuk saling mengunjungi dan saling menolong dalam suka dan duka. Sedang gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini adalah tubuh Kristus yang menghadirkan shalom dan keselamatan bagi setiap orang percaya. Dalam sosialisasi pemilihan pertudiakan sudah dijelaskan di sana secara lengkap tentang syarat dan tata cara pemilihan pertudiakan GBKP. Namun begitu, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada PCC minggu ini menjadi referensi menerangi pemahaman warga gereja tentang apa dan siapa yang akan menjadi calon pertudiakan. Di sini kita akan melihat bagaimana Kristus memanggil murid-muridnya yang pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka ini tidak menyodorkan dirinya untuk dipilih atau datang kepada Yesus meminta supaya mereka dijadikan murid-muridnya. Tapi Yesus Kristuslah yang datang menghampiri mereka dan memanggilnya supaya ikut dengannya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat mereka di dalam perahu, lalu memanggilnya. Kenapa mereka yang dipanggil? Hal ini tidak diberitahu kepada kita. Yang pasti, inisiatif itu datang dari Kristus. Siapa yang dikehendakinya, itulah yang dipilihnya jadi murid-muridnya. Nah, dalam hal ini, warga jemaat atau calon-calon tidak perlu mengadakan suatu gerakan atau aksi untuk mendapatkan dukungan dari siapapun supaya dipilih. Biarlah semuanya berjalan dengan alami. Sebab pemilihan ini kita akui dan imani adalah pilihan Tuhan lewat jemaatnya. Tetapi baiklah setiap warga bersiap untuk dipanggil sebagai pertudiakan. Jika sudah dipanggil, tidak ada lagi alasan untuk menolak dengan berbagai alasan. Seperti yang biasa kita dengar diucapkan warga jemaat yang menolak untuk dipilih. Mereka berkata begini, "Saya masih terlalu muda. Saya tidak pandai bicara. Saya tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Saya tidak berani menghadapi halayak ramai. Saya ini orang berdosa," dan lain sebagainya. Lihatlah murid-murid yang dipanggil itu. Mereka tidak memaparkan alasan-alasan yang mungkin saja semua alasan itu ada pada mereka. Sebab mereka adalah penjala ikan yang tidak terbiasa berbicara di halayak ramai. Mereka hanya terbiasa dengan jala, perahu, ikan, dan danau. Dan seandainya Yesus menginginkan orang yang pandai berbicara di publik dan yang merasa sudah mapan pengetahuannya tentang Allah,
tentu ia akan memilih orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk jadi pengikutnya. Tapi hal itu tidak dilakukan Yesus. Ia hanya memilih orang-orang yang ia kehendaki jadi pengikutnya. Ketika Yesus memanggil mereka, mereka ikut tanpa banyak alasan. Mereka segera meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya untuk suatu pekerjaan yang baru. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Sikap murid-murid ini menjadi inspirasi bagi setiap warga gereja yang hendak memilih dan dipilih menjadi pertua diaken. Dan supaya warga gereja menyadari bahwa Kristus tidak mengutus mereka bekerja sebelum mereka dipersiapkan, diperlengkapi dan diberi kuasa serta penolong sehingga nantinya berhasil mengemban tugasnya. Jadi saudaraku, jangan takut jika saudara terpanggil. Tuhan Yesus akan mempersiapkannya dengan sempurna. Ikutlah saja kemanapun Tuhan suruh. Kerjakan apa yang Ia suruhkan dan percayalah, saudara akan berhasil melakukannya dengan baik. Murid-murid itu, ketika Yesus menyuruh mereka untuk menjala manusia, mereka pun segera meninggalkan jalannya. Bahkan Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu dan ayahnya untuk mengikut Tuhan. Bagi semuanya yang hendak memilih, pilihlah yang serupa atau setidaknya memilih karakter seperti Yesus Kristus, berperilaku seperti Kristus, mengasihi dan rendah hati, punya visi dan misi seperti Kristus, yakni menghadirkan Shalom dan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jikalau saudara memilih orang yang salah, jauh dari karakter Kristus, sangat mungkin nantinya mereka akan mewarnai gereja, bahkan berkuasa seperti orang-orang Farisi dalam rumah ibadat. Tampak baik dari luar, tapi bobrok di dalamnya. Menjunjung tinggi aturan-aturan yang dibuat manusia, tapi mengabaikan aturan-aturan Allah. Akhirnya saudaraku, takutlah akan Allah, dengarkanlah pesan Allah, dan jangan lupa berdoa memohon pertolongan dan hikmat-Nya, supaya siapa yang terpilih jadi calon pertua diaken adalah yang terbaik menurut Allah lewat kita. Amin.